Salam gunting batu kertas. Kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya memotong packing itu ya, atau box dari card game itu ya. Dan di episode sebelumnya saya menggunakan cara manual, artinya ini dipotong secara manual. Ini ada link videonya. Dan kali ini saya akan menggunakan mesin yang namanya, mereknya adalah Cameo Plus. Jadi nanti pola ini akan dipotong. Nah, bagaimana caranya kita lihat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe setelah tekan tombol notifikasinya. Halo, apa saja persiapan sebelum kita memotong pola itu ya. Jadi ada beberapa hal yang dibutuhin. Yang pertama, kalian harus punya ini ya, mesin Cameo Plus. Ini ada 3 jenis. Nanti saya sertakan link untuk pembeliannya di bagian deskripsi ya. Jadi kalian harus punya mesin Cameo Plus seperti ini. Harganya karena saya pakai yang ukuran A3 Plus, ini sekitar 7 jutaan itu ya, tapi ada yang ukuran lebih kecil itu harganya sekitar 5 juta gitu ya. Oke, jadi setelah kita ada mesin, yang berikutnya adalah kita harus memiliki software. Nah, software yang saya gunakan di sini adalah untuk desainnya ini saya menggunakan Inkscape ya. Nah, di Inkscape kalian layout standar ya. Jadi jaring-jaringnya ini polanya kalian bisa cari referensi di internet, atau kalian beli game terus kalian bongkar itu ya, kalau mau sih. Tapi di internet banyak lah. Nanti saya coba bahas di video yang lain kalau teman-teman merasa membutuhkan. Nah, setelah di Inkscape itu yang penting adalah di sini saya membagi menjadi 3 layer. Sebentar. Ya, jadi ada layer polanya seperti yang kita lihat. Nah, berikutnya adalah saya harus membuat pola potongan. Nah, pola potongan ini seperti teman-teman lihat ya. Jadi ini software Vertex. Ada pola potongannya seperti ini. Oke, yang warna hitam ini kalau saya hide dia hilang. Gunanya apa? Pola potongan ini adalah menginformasikan mesin itu ya, agar mengikuti pola ini. Jadi kalau kita nggak bikin garis hitam yang mengelilingi seluruh bagian ini, maka akan tidak dipahami, jadi harus dibikin. Nah, yang kedua adalah, nah ini sekarang muncul garis merah. Garis merah ini adalah instruksi untuk mesin agar memberi tanda. Jadi mesin itu tidak hanya berfungsi untuk memotong, tapi juga membuat garis supaya saat ditekuk itu menjadi mudah kayak gitu. Oke, itu software yang kedua. Jadi software vektor ya. Kalian mau pakai Inkscape, mau Adobe Illustrator atau Affinity Designer atau yang lain silahkan. Oke, kita akan lihat software berikutnya. Nah, software berikutnya adalah Silhouette Studio. Ya, Silhouette Studio ini adalah software bawaan dari mesin Cameo Plus gitu ya. Jadi ini saya sudah upgrade versi berbayar Business Edition ya. Kenapa? Supaya saya bisa ekspor file yang saya buat itu ke format PDF seperti itu. Nah, kenapa sebelum printing ya? Jadi saya pakai software ini tujuannya adalah memberikan tanda marker gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ada sudutnya, ada semacam registration mark, ada di ujung kiri kanan dan di ujung kiri bawah. Nah, ini adalah marker dari Cameo. Jadi software ini satu paket sebenarnya. Kalau kalian beli sebenarnya dapat versi gratisnya ya, seperti itu. Jadi ini supaya nanti pada saat saya mau potong, mesin Cameo-nya akan membaca registration mark-nya ini ya. Jadi dia akan tahu mana yang harus dipotong ya, dan mana yang harus dia kasih tandai sebagai tekuan itu ya.
seperti itu. Jadi kalau kita lihat di bagian atas ini ada bagian send. Nah ini ya, jadi karena tadi di software Inkscape-nya saya sudah bagi menjadi 3 layer, maka di sini juga akan muncul gitu ya. Warna memang standar ya, jadi kalian boleh sih ganti nggak pakai warna merah atau hitam, cuman saya standarkan. Jadi kalau hitam itu artinya dia cutting, jadi potong putus, dan yang merah itu hanya dia tidak sampai putus, jadi dia cuman kayak kasih marker apa, kayak di apa ya, di garis itu ya sama mesinnya nanti, jadi dia nggak sampai motong supaya memudahkan kita untuk membuat tekuan gitu ya. Jadi ini harus di setting dulu ya, kita harus kasih instruksi dia cut atau apa gitu ya. Oke, ini adalah proses memberikan instruksi pada alat potong Cameo-nya itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini materialnya sudah saya ubah ke cardstock plain ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, jadi ketika ini cardstock plain-nya potongannya itu udah saya pilih. Nah, action-nya ini harus diubah. Awalnya default-nya itu adalah cut, harus diubah ke score. Score itu instruksi hanya membuat pola garis untuk tekuan gitu ya. Dan ini blade depth-nya adalah saya buat 1 supaya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu memotong melukai permukaan apanya ya, kemasannya gitu ya. Passes-nya ini 1, artinya dia hanya 1 kali proses. Force tekanannya saya defaultnya 15, speednya 4. Nah berikutnya adalah bagian yang potongnya ya. Ini kalau saya klik ya seperti ini, cardstock plain. Nah ini kalau kita lihat actionnya adalah auto cut ya. Artinya apa? Artinya akan memotong tembus itu ya. Jadi lembaran kemasan itu dan polanya akan terlepas. Oke, toolnya auto blade. Blade-nya ini settingnya 3, cuman saya naikkan aja jadi 4 gitu ya. Terus pasnya 1, jadi 1 kali proses selesai. Oke, berikutnya saya akan jelasin bagaimana memasukkan lembaran kemasan packingnya itu ke mesin Cameo Class. Oke, agar lembaran ini itu ya, lembaran packing yang kita akan masukkan ke mesin Cameo ini bisa proses itu ya. Kita perlu semacam ini ya, tataan itu ya, atau dia semacam lembaran yang itu akan membantu proses potong. Kalau enggak, dia tidak bisa diproses gitu ya. Dan ini sebenarnya ketika kita beli Cameo Plus itu dapat ukuran yang kecil tapi ya. Nah ini saya beli di internet, jadi semacam tambahan itu ya, seperti ini. Nanti linknya juga ada di bagian deskripsi. Nah permukaannya ini ada semacam perekatnya itu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini banyak kotoran atau debu yang menempel itu ya, padahal sudah setelah pakai saya bersihkan lagi, saya kasih tutupnya, tapi tetap ya itulah debu ya. Nah jadi kadang permukaannya ini sudah tidak rekat lagi. Efeknya apa? Efeknya ketika masuk mesin itu akan tergeser gitu ya. Nah kalau tergeser itu ya potongannya jadi nggak bagus gitu ya. Nah makanya dari itu saya pakai lem ini ya, lem kertas gitu ya. Ini saya lapisi dulu gitu ya. Jadi gunakan lem yang tidak terlalu menempel kuat gitu ya. Seperti ini, saya sampai sini ya. Jadi sesuai standar A3 plus lah. Terutama bagian pinggir ini. Jadi ya memang ini mesin bukan untuk mass production ya teman-teman ya. Jadi saya pakai ini untuk kebutuhan prototype, atau mungkin kalaupun jualan bikin
ya terbatas itu ya, mungkin hanya jualan 2, 3 atau 10 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini setelah agak lengket gitu ya. Sebenarnya ada jual sih 3M yang adhesif gitu ya. Cuman mahal gitu ya. Jadi saya pakai yang murah meriah aja gitu ya. Nah, ini nanti kita tempelkan gitu ya. Harus ya lumayan inilah ya. Ini ya. Jadi saya mungkin akan tempelkan seperti ini. Ya. Dia harus pas rapi. Oke. Seperti ini. Oke. Ya, jadi jangan sampai ya kita masih kasih ada toleransi 1-2 mili gitu, oke lah ya. Oke, seperti ini. Jadi ini nanti siap dimasukkan ke dalam mesin. Oke, jadi setelah sudah ditempel itu ya di bidang yang tadi ya, sudah disediain seperti ini. Terus kita paskan itu ya. Seperti ini pemasangannya. Kalau sudah siap, kita tekan tombol insert ininya. Ya. Oke, tadi saya keluarin lagi ya, karena saya khawatir ada pergeseran lem yang tadi sudah kita tempelkan itu nggak kuat. Terus saya gunakan isolasi ini, saya pasang di ujung-ujungnya ini, dan saya coba masukin lagi gitu ya. Oke, ini saya pakai tangan satu, jadi mungkin akan saya pause dulu gitu ya. Jadi intinya seperti ini, kita harus pasin ya. Jadi nanti mesin akan membaca registration mark ini dari software Silhouette yang merupakan bundling package dari Cameo Plus. Nah, setelah kertas itu ya, kertas packing tadi udah kita masukin ke mesin Cameo Plusnya. Sekarang kita langsung aja di sini klik send gitu ya. Jadi kita bisa cek ulang tadi ya, warna merah ya ini adalah untuk membuat skor atau tekuan, dan warna hitam adalah instruksi untuk memotong. Ini centangnya kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Jadi kalau nanti misalkan potongannya kurang, ini nanti kita bisa nonaktifin yang untuk skornya. Jadi nggak mengulangi 2 kali gitu ya. Nah, kita langsung aja tekan tombol send. Oke. Ya, agak nunggu loading. Nah, di sini muncul tulisan registration failed itu ya. Artinya nanti kita harus pasin. Nah, itu tanda kalau teman-teman lihat ya. Itu nggak kebaca sensor. Jadi yang saya harus lakukan adalah melakukan proses registration secara manual. Jadi di sini ada tombolnya, kita pasin gitu ya. Sebentar. Ini saya pasin secara manual. Terus saya coba tekan kembali sebentar, registernya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada, akhirnya saya pilih manual. Terus saya klik ulang register. Setelah saya udah pasin sensornya tadi ya. Nah, ini proses membaca registernya udah terjadi. Nah, ini. Kita bisa buka lagi tray-nya. Jadi ini proses pertama adalah skor. Skor itu membuat garis tekuan, jadi tidak sampai memotong lembaran. Jadi kalau kita lihat urutannya tadi, urutan pertama adalah memberi
skor gitu ya. Jadi pada saat kita menekuk itu rapi banget gitu. Jadi udah kayak skalanya mesin. Itu biasanya kalau jasa cetak konvensional itu bisa dilakukan dengan alat ponnya gitu ya. Oke, ini masih proses ngasih skor. Ini bagian lembar yang akhir. Nah, ini mesin potongnya dari proses skor lembu batuan sekarang berganti ke fungsi memotong. Nah, sekarang ini dia memotong. Sudah saya keluarin. Jadi kalau kita lihat di sini sudah terpotong rapi dan ini tinggal kita ambil, lepas, dan kita lihat sangat rapi itu ya. Ya bisa saja dipotong secara manual, tapi ya hasilnya pasti berbeda ya dengan menggunakan mesin dari sisi konsistensi itu ya. Jadi kalau kita bikin beberapa ya memang lebih unggul dengan menggunakan mesin itu ya. Ini nanti tinggal ditekuk saja dan kita bisa ya masukin komponen kartu ke dalam box ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa.